Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, untuk tilawahnya sudah sampai surat Qasas ya. Alhamdulillah, masih ada waktu kita tajwid ya Bu ya. Ya tajwid ya. Kita tajwid masih membahas mat dulu ya Bu, karena kan kita bahasnya sampai mat itu ya. Ya, tak tariknya. Buka dulu tajwidnya, kita bahas tentang mat ya Bu. Mungkin nanti bisa bantu Bu Sarah itu. Maaf Ustaz, bentar ya Ustaz, mau buat laporan ya Ustaz. Iya, monggo sambil ya. nunggu laporan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pemasukan 291, total saldo 1.531. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Yang satu kantornya sendiri jangan. Dan tak jangan tuh jangan di sini. Ya aja. Tak mundur sedikit. Ya. Mundur lagi. Ya sini Pak. Ya enggak pergi. Ya. Enggak usah. Kita bahas mat dulu ya Bu ya, karena mat itu penting loh Bu. Soalnya panjenengan untuk membacanya itu kadang yang ada layarnya kurang panjang. Ya, betul ya Bu ya. Ketika yang layar kurang panjang, sebenarnya karena bukan masalah tidak tahu, saya yakin jenengan sudah tahu, tapi karena buru-buru, ya betul ya. Saya kalau mau ngomong ke susu tidak enak. Jadi karena buru-buru. Itu ya Bu ya. Jadi permasalahannya masih banyak yang buru-buru. Ya Bu. Sebenarnya insya Allah saya yakin jenengan sudah tahu. Ya. Kita ulangi dari mat ya Bu. Halaman berapa? 8 itu? Ya 8. Matnya kita habiskan, nanti kita campur dengan huruf. Tadi ada di surat bisa belajar lagi As-Sofat. ada suaranya Pak Ustadz. Di surat As-Sofat tadi banyak kata ilah. Ya, itu nanti kita bahas juga. Dan tadi di Yasin ada bala. Betul ya Bu ya? Nah, itu masuknya ke huruf yang itu. Ila, bala itu masuk ke huruf. Kita ke tajwid dulu. Sudah Bu, halaman 8 Bu. Kita bahas mat. Mat itu artinya bacaan panjang. Jadi dalam membaca Al-Quran, perhatikan bacaan panjang. Sebenarnya dalam membaca Al-Quran, panjang bacaan itu 3 variasi. Satu panjangnya 2, terus yang kedua panjangnya 5 dan 6 yang ketiga. Jadi 2, 5, 6 itu jenengan pegang itu panjang bacaan 2, 5, 6. Kalau 5 sama 6 itu sekali siti masalah. Yang penting itu ketika membaca yang 5, 6 itu jangan sama dengan yang panjangnya 2. Paham ya Bu ya? Jadi masih kurang panjang. Harusnya 5 atau 6. Tapi dibacanya cuma 2 karena terbiasa di dalam Al-Quran kita membaca paling banyak
bacaan panjang itu hanya 2 harokat. Nah, karena terbiasa 2 harokat dan terbiasa cepat, akhirnya yang harusnya dibaca panjangnya 5 atau 6 kebaca hanya 2 harokat. Itu ya Bu ya. Jadi variasi 2, 5, berapa Bu? Itu panjangnya. Jadi kan ingat aja, berapa Bu? 2, 5. Lah, untuk membedakan mudah. Kalau 2 pasti tidak ada layarnya. Jadi ketika membaca tidak hanya sekedar melihat hurufnya saja, tapi juga lihat harokat atas. Itu ya Bu ya. Nah, untuk yang panjangnya 2 harokat itu pasti tidak ada layarnya. Kalau dalam bahasa ilmu tajwid maddah. Ya. Tapi kalau yang panjangnya 5 atau 6 itu ada maddahnya. Ada layarnya. Itu ya Bu. Jadi nanti perhatikan ketika panjenengan jangan pelit untuk memanjangkannya. Ya Bu ya. Nah, itu nggih. Nah, terus kita cari nanti yang panjangnya 5, 6, ya pokoknya ciri-cirinya ada layarnya ya. Itu mi. Terus yang ketiga dhammah diikuti wawu. Ini sudah paten, syarat ya. Contoh du, hu, mu ya. Jadi kalau disambung yang diikuti fathah da, yang diikuti kasroh di, yang diikuti dhammah du, ya kan? Sehingga kan panjangnya a i u itu tadi ya. Da, di, du, ba, bi, bu. Itu masuk mat tobi'i. Paling banyak di Al-Qur'an itu mat tobi'i paling banyak. Ya, kalau ini kan jenengan sudah paham. Cuma namanya yang belum tahu. Ya, mat tobi'i itu banyak. Nah, kemudian yang kedua mat far'i. Mat far'i sudah sampai mana toh? Sampai mat iwat ya. Atau mat silat. Ya. Mat far'i ya. Mat far'i ini ada 13. Nah, di sini sudah mulai banyak yang nanti panjangnya 5 dan 6 ya. Nah, ini ada beberapa mat yang panjang 5 dan 6. Satu mat mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil jenengan lihat rumusnya saja. Pemahamannya nanti dulu. Ya, apa itu mat wajib mutasil? Jenengan pemahamannya atau definisinya ditinggal dulu. Yang penting jenengan lihat rumus itu, yaitu layar. Ya, tadi kan saya sampaikan layar. Berarti kalau layar nanti harus dibaca di atas 2 harokat, bisa 5, bisa. Nah, gitu ya Bu. Layar bertemu hamzah. Ya, saya sudah sampaikan hamzahnya yang kecil atau hamzah duduk biar untuk memudahkan. Contoh ja, ya ja ini ada layarnya enggak Bu di atas? Ada ya. Terus bertemu hamzah nanti yang bentuknya seperti itu. Hamzah duduk saya sampaikan pernah Ibu ya. Sehingga ja ini karena ada layarnya panjang berapa itu Bu? Mat far'i, mat wajib 5 ya. Ja-nya berarti panjangannya bacanya 5. Ja jadi lebih dari 2. Terus liqo, yuk kita baca dari sampai nisa'ana dengan kita hitung 5 ketuk masing-masing ya Bu. Dari ja ya. 1, 2, 3. Ja liqo ana. Terus nida. Terus nisa ana. Nah itu. Jadi panjenengan juga lihat tidak hanya hurufnya tapi juga harokatnya. Kalau ada layar berarti panjangnya harus lebih dari 2. Di situ hanya 5 dan 6. Untuk wajib mutasil ada 5
harokat ya Bu panjangnya, 5 ketuk. Yang kedua mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini sama seperti nomor 1, cuma bedanya bentuk. Ya Bu, layar bertemu hamzah tapi bentuknya alif atau hamzah berdiri. Hamzah duduk sama hamzah berdiri. Jangan keliru gajah duduk ya Bu. Jadi hamzah duduk sama hamzah berdiri. Lah yang hamzah berdiri mad jaiz. Panjangnya sama dengan mad wajib. Inna sama ya. Terus ketemunya hamzah yang berdiri. Ya, bentuknya alif. Itu namanya tetap hamzah, bukan alif ya, Bu. Inna a'tainaka wa ma umiru. Itu kan semuanya bentuknya alif ya, Bu. Hamzahnya ya. Bukan hamzah duduk, ya kan? Semuanya alif. Itu mad jaiz munfasil. Terus mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu mad tabi'i tadi yang saya sampaikan. Itu tadi yang a, i, u, ba, bi, bu itu ya Bu ya. Itu nanti ketemu huruf yang hidup. Terus dibaca waqaf. Ya, nanti kita prakteknya di Al-Qur'an biar tahu. Contoh iko bi. Iko itu matobi'i ko. Ya kan? Karena fathah diikuti alif. Betul ya Bu ya? Ko itu fathah diikuti alif. Bi itu huruf hidup enggak? Hurufnya hidup. Terus ada tanda waqaf. Ya. Ko itu yang harusnya panjangnya 2 jadi 6. Ya, ini mad arid panjang ada 6. Ya, iko biasanya mad arid sukun itu di akhir ayat. Nanti kita cari ya. Ya paling gampang ini mad iwat sama mad silah qasirah. Mad iwat itu hanya fathah tanwin, ya Bu ya. Fathah tanwin ketika waqaf, kecuali tak marbutoh itu tidak bisa dibaca panjang walaupun harokatnya fathah tanwin, karena tak marbutoh itu semua mati walaupun harokatnya fathah tanwin kalau diwakafkan. Nanti kita contoh tidak apa-apa. Terus yang kelima mad silah, sampai mad silah ya. Berarti ini kita mad silah ya. Mad silah itu ada 2. Yang qasirah itu artinya dari kata qasor. Qasor itu artinya berarti apa Bu? Pendek. Lebih pendek dari yang tawil. Tawilah itu berarti tawil itu panjang. Berarti lebih pendek kalau qasirah. Mad silah qasirah itu hanya nanti di kalimat hi atau hu. Paham ya Bu ya? Itu rumusnya itu aja. Di Al-Qur'an hi atau hu yang dibaca panjang. Panjangnya 2 rakaat saja. Kalau mad silah tawilah baru tadi hi atau hu bertemu hamzah. Nah, kita praktekkan. Kita sampai mad silah ya. Kita praktekkan Bu. Dari juz amma aja, kita ambil di juz amma ya Bu. Dari 5 mad itu nanti kita cari. Dari mulai surat apa Bu? Monggo jenengan saya manut. Dari kita di juz amma aja ya Bu. Apa dari Anas enggak apa-apa. Dari Anas ke atas ya. Dari Anas enggak apa-apa Bu. Sudah. Jadi kita langsung ambil yang paling mudah aja di surat An-Nas, dari Anas. Sudah Bu. Ya. Contoh ya, ini saya baca dengan sambil dilihat tajwidnya juga enggak apa-apa ya. Qul u itu dibaca panjang atau pendek Bu? U itu dibaca panjang atau pendek?
Panjang. Ainnya harokatnya apa? Harokatnya apa? Yang huruf ain. Doma. Terus diikuti apa? Wawu. Berarti namanya mat apa? Coba dilihat. Yang doma diikuti wawu itu berarti apa? Betul ya? O kan ainnya itu doma. Diikuti wawu enggak, Bu? Nah, tadi kan saya katakan mat itu artinya panjang. Kalau tidak ada wawunya, o-nya dibacanya pendek. Betul ya, Bu? Tapi berhubung ada wawunya, o itu dibacanya jadi panjang apa enggak? Nah, jadi panjang. Nah, ketika rumusnya doma kok diikuti wawu, berarti namanya mat apa, Bu? Mat tabi'i, bukan mat solar ya, Bu. Sudah paham ini mat tabi'i ya. Ini yang doma diikuti wawu. Terus Qul a'udzu birabbin nas. Na itu nunnya fathah enggak, Bu? Fathah. Diikuti apa itu, Bu? Alif. Berarti nanya jadi panjang apa tetap pendek? Panjang. Berarti ini mato ya, karena fathah diikuti alif. Ya, Bu. Nah, ketika panjenengan membacanya na ini terus kok nanti diwakofkan, hati-hati. Nanya ini bisa jadi panjang 6. Ya, karena apa? Tadi matobi'i yaitu nunnya yang fathah, ya, Bu ya. Nunnya kan fathah. Diikuti alif. Berarti namanya apa? Matobi'i. Bertemu huruf hidup si. Betul ya, Bu? Terus tergantung jenengan mau dibaca wakof atau dibaca terus. Kalau dibaca wakof menjadi apa itu? Mat apa? Mat arid lisukun. Mat tobi'i itu yaitu na. Betul ya, Bu ya? Ketemu huruf hidup si. Ya? Betul? Na itu mat tobi'i. Si itu huruf hidup. Terus kalau dibaca wakof maka menjadi mat arid lisukun. Sehingga nanya panjangnya berapa? Nah, maka kan ketika orang membaca di akhir ayat pasti panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya memang gitu kan, Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu semuanya akhir ayat itu mat arid sukun. Coba Fatihah jangan buka, coba Fatihah sekarang. Yang tadi awal ya, Bu. Nah, ini Fatihah. Ya, Fatihah. Itu semuanya akhir ayat mat arid lisukun. Ya, dari alhamdulillah aja ya. Rabbil alami. Mi itu mi-nya dibaca panjang atau pendek, Bu? Panjang, karena matobi'i yaitu mimnya kasroh. Kasroh diikuti apa itu? Ya, berarti kan itu matobi'i, ya. Terus ketemu huruf hidupnya, nah, dibaca wakof. Nah, ketika seperti itu, maka menjadi mat arid lis sukun. Atau kesimpulan gampangnya gini, bacaan a, i, u yang panjang ketika ketemunya huruf hidup dan dibaca wakof itu menjadi mat arid lis sukun. Mudahnya biasanya di akhir ayat gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang kita kembali ke laptop, kembali ke Anas lagi ya. Ya, terus kita sudah ketemu tadi mat tobi'i, mat arid lis sukun ya, Bu ya. Nah, kita sekarang cari mat wajib muttasil atau mat jaiz dulu juga bisa. Mat jaiz atau mat ya saya ketemu nih.
Coba kita dilihat di ayat atau di surat dari kuliah sama idaja. Nah itu, jadi saya jabarkan. Ya Bu, kuliah dulu ya Bu. Kul ya, ada layarnya ada Bu. Nah, terus layar ketemu apa itu? Alif apa hamzah? Alif apa hamzah? Hamzah apa alif? Bu? Mesti kandani wis alif apa hamzah? Yang alif ngacung wis ngono. Hamzah, tetap hamzah. Tadi kan saya bilang hamzah itu ada dua macam. Yang satu duduk, yang satu berdiri. Itu ya Bu ya. Kalau yang berdiri berarti bentuknya alif, tapi jangan jadikan sebut alif. Ya Bu ya. Karena sudah ada harokatnya. Alif kalau sudah ada harokatnya tidak boleh disebut alif, tapi hamzah. Paham Bu? Kepingin tahu perbedaannya alif dan hamzah? Coba kita kembali lagi ke laptop di alif lam mim. Yes, itu taate itu Quran itu. Ayo, alif lam mim. Coba. Jadi kan tak sakakan apa muka-muka itu. Cuma dicipuk ngarep karo mburi. Sudah Bu? Alif lam mim ya. Jadi tapi kalau yang kuliah ya. Sekarang coba itu ayat pertama bacanya gimana? Alif. Apakah dibaca A? Alam alim apa? Alam mim gitu enggak? Tadi kan bacanya alif. Kenapa dibaca alif? Ada enggak harokatnya alifnya? Nah, itu berarti alif. Paham? Kalau tidak ada harokatnya berarti alif. Nah kalau ada harokatnya berarti hamzah. Yuk kita lagi ke kuliah. Sudah Bu? Dibuat santai aja ya, tidak usah tegang ya. Terus kita lihat tadi lagi ya Bu ya. Ya itu ada layar. Betul tidak Bu? Terus sebelahnya huruf apa? Hamzah, karena alifnya ada harokat fathah ya. Tadi kan yang di alif lam mim alifnya tidak ada harokatnya, maka disebut alif. Yang ini jangan disebut alif, disebutnya hamzah. Nah, hamzahnya bentuknya berdiri itu aja ya. Berarti mat apa itu Bu? Mad jaiz munfasil. Nah, ini nanti insya Allah nanti di awal tahun 2026 mau tak ada tes so. Ono testing semester 1, semester 2 pelajaran tajwid ya. Ya. Enggak masuk enggak apa-apa. Pokoknya ya, sekolah ya ngono ya. Mudeng ra mudeng pokoknya di daerah. Saya iso jawab kon menghapus nih kita. Itu ya Bu ya. Terus ya. Masih jam berapa ini? Buat santai. Oh, jam 2. Ya, nanti Lebih kita 7 menit. Saya 10 menit. Terus sekarang kita cari yang di surat idaja. Ya, Bu. Beda nanti dengan yang atas ya. Ja, ida, ja itu ada layarnya enggak Bu? Ketemu apa? Hamzahnya sama enggak dengan yang di kuliah tadi? Beda kan? Ini duduk apa berdiri? Duduk kayak jenengan duduk ya. Berarti mat apa ini? Mat apa Bu? Mat wajib mutasil. Tapi panjang bacanya sama. Baik wajib atau jaiz itu panjangnya sama. Yang beda hanya hamzahnya, ya Bu, bentuk hamzahnya. Wajib sudah, jaiz sudah, mat arid sudah, mat iwat sudah, mat silah. Ya belum mat silah ya.
cari kanjeng tak sang goleki wis nyen ngombe-ombe wae. Tak golekno. Digawe sing mumet gen kula. Mumet kabeh. Itu nanti jangan salah jadinya nek mumet kabeh. Ya. Sambil nunggu sponsor jenengan minum dulu, makan dulu. Ana dulu mat iwat enggak apa-apa. Mat iwat dulu. Surat Al-Adiyah. Surat Al-Adiyah. Sudah, Bu? Nah, sudah ya. Di akhir ayat surat Al-Adiyat masing-masing ayatnya itu berakhirannya apa tandanya, Bu? Harokatnya apa, Bu? Apa? Fathah tanwin. Nah, ketika panjenengan bacanya diwakofkan itu namanya mat iwat. Dobehan jadi dobha panjang. Ya, Bu. Yang tidak boleh itu tak marbutoh. Ya, walaupun nanti kalau ada tak marbutoh kok ada fathah tanwin itu bukan masuk mat iwat, hanya tak marbutoh saja. Paham, Bu? Ayat 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya adalah di akhir ayatnya mat iwat. Paham, Bu? Masalah hanya ketemu ini di Al-Qari'ah ayat 6 Al-Qari'ah, Bu. Sudah, Bu. Al-Qari'ah tadi ya 600 itu. Sudah. Ayatnya 6. Biasanya kan ada imam yang bacanya dilanjut ya, tidak berhenti di mawazinuh ya, Bu ya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu. Lah ini majilah qasirah. Tadi kan hu dan hi. Ya, Bu ya. Hu dan hi. Ini ketika dibaca lanjut namanya majilah qasirah. Man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Nah, itu juga majilah qasirah. Paham ya, Bu? Betul enggak? Fa ummuhu, yang hu dilihatnya yang hu. Ya, hu atau hi. Nah, ini yang hi belum ketemu, masih pergi tak boleh mau ya. Ya, biar besok aja, Bu ya. Besok aja ya. Sudah paham ya, Bu? Jadi majilah qasirah itu hu dan hi yang dibaca panjang. Nah, itu. Jadi kalau yang tawilah nanti hu atau hi ketemu hamzah berdiri. Ya, sudah segitu aja dulu. Nanti saya takutnya dong lidah kabeh. Astagfirullahaladzim. Nanti saya disalahkan ya. Ini ya, Bu ya. Lidah kabeh ngono. Sampai majilah Astagfirullahaladzim. tawilah besok kita sambung lagi. Ada pertanyaan enggak, Bu? Ya, Bu Maimunah pasti tanya itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, gimana pertanyaannya, Bu Maimunah? Ya, panjangnya 6 harokat. Sebenarnya gini. Sebenarnya itu mat arid sukun itu ada tiga perbedaan. Ada yang mengatakan panjang 2 harokat, ada yang mengatakan panjang 4 harokat, ada yang mengatakan panjangnya 6 harokat. Tapi ulama lebih memilih lebih utama yang 6. Nah, saya ambil yang mudah ya, untuk mengingat ketika membaca Al-Quran bacaan panjang itu hanya 2, 5, 6.
Jadi saya ikut yang ulama mengatakan mat arid itu panjangnya 6 harokat. Iya, karena diwakafkan itu sebabnya. Ya. Kalau tidak diwakafkan, jadi sudah bukan mat arid. Jadi bacanya tetap 2. Ya. Makanya tadi saya ngomong, itu hukum itu bisa berubah tergantung panjenengan baca. Jadi mat arid bisa menjadi matobihi kalau di situ dilangsungkan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu bisa jadi 2. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil, ya. Itu nanti biasanya gitu, akan berubah tergantung mau dibaca waqaf atau wasol. Itu nggih Bu. Paham ya? Sudah nggih. Itu Bu Maimunah. Ya. Kalau triknya membaca tanpa menghitung jari 5 sama 6 tuh piye caranya? Dikira-kira. Ya, dikira-kira. Asal jenengan itu mengira-kira kan kalau dia sudah 2 itu berarti lebihnya itu dikira-kira. Ngitung 2 dulu. Jadi menghitungnya 2 dulu. Misalnya walad lalu setelah 2 nya lepas. Berarti itu kan tetap bunyinya tapi masih panjang. Nah itu. Jadi untuk membedakan 2 dan tidak 2. Kalau sama 6, 5 sama 6 bedanya? 5 kalau 6 itu bisa standar. Nanti ketika 6 terbaca 5 atau 5 terbaca 6 itu tidak masalah. Gitu. Karena semuanya ada layarnya. Yang penting ketika itu menjadi salah dalam ilmu tajwid ya. Itu kalau 5, 6 dihitung 2. Nah itu sudah jadi salah. Bu, jadi saya sampaikan juga orang membaca Al-Quran ini untuk supaya tidak takut ya Bu. Saya sampaikan Bu. Jadi orang membaca Al-Quran itu yang dosa kalau menjadi artinya berubah. Tapi kalau artinya tidak berubah itu tidak dosa. Itu hanya dalam ilmu tajwid saja. Kalau membaca misalnya tadi ya 5 atau 6 kok dibacanya 2, itu secara ilmu tajwid itu adalah dilarang, tapi tidak merubah makna, jadi tidak dosa. Maksudnya itu di sini larangan, ya tidak boleh panjangnya 2. Misalnya dolin itu kan semuanya 6, walad dolin kan kurang ya. Nah itu secara hukum baca ilmu tajwid jenengan salah. Tetapi itu tidak merubah maknanya. Jadi yang menjadikan orang baca Quran dosa ketika jadi berubah maknanya. Ya Bu ya. Jadi jenengan kalau masih panjang pendek di situ hanya kurang panjangnya itu hanya dilarang dalam ilmu tajwidnya. Tapi tidak merubah makna. Ketika tidak merubah makna itu tidak dosa. Contoh merubah makna. Walaupun panjangnya sama, tapi sudah berubah dan dosa. Karena apa? Maknanya jadi berubah. Contoh lagi saya baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini salah apa benar? Salah apa benar? Atau gini aja dari rabbil ya. Rabbil alamin. Rabbil alamin sama Rabbil alamin. Yang benar yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Saya ulangi. Rabbil alamin sama Rabbil alamin. Yang benar yang satu yang kedua? Yang kedua. Itu kalau dari ilmu tajwid panjang pendek pas, benar. Tapi yang satu tadi merubah makna. Ya, karena hurufnya tidak pas. Kalau ketika huruf tidak pas, menjadi maknanya berubah. Kolbun sama kalbun sama enggak?